Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Suliki, jangan lupa membeli kuaci. Kembali lagi dengan saya Nindi Canisa Putri. Pada materi kali ini kita akan membahas terkait pedoman wawancara dalam mata kuliah Asesmen BK Non-Tes, dosen pengampu Prof. Ibdil, Miss Rima, dan Miss Ella. Seperti biasa, dalam mata kuliah Asesmen BK Non-Tes kita akan membahas materi terkait pedoman wawancara. Apa itu pedoman wawancara? Pedoman wawancara adalah sebuah dokumen tertulis yang berisi panduan atau arahan bagi interviewer atau pewawancara dalam melakukan wawancara. Pedoman ini berisi daftar pertanyaan yang harus diajukan kepada responden serta panduan umum tentang bagaimana cara melakukan wawancara yang efektif. Nah, tentunya ada tujuan dan kegunaan dari pedoman wawancara. Tujuan utama dari pedoman wawancara adalah untuk membantu interviewer dalam merencanakan dan melaksanakan wawancara secara sistematis dan terstruktur. Pedoman wawancara juga dapat membantu interviewer untuk menghindari bias dalam wawancara dan memastikan wawancara bahwa semua responden yang diwawancari dengan cara yang sama. Selain itu, pedoman wawancara juga dapat membantu interviewer dalam mengumpulkan data yang akurat dan relevan. Nah, dalam pedoman wawancara atau dalam wawancara itu tentunya ada jenis dan bentuk. Jenis dan bentuk pedoman wawancara dapat bervariasi tergantung pada tujuan wawancara dan jenis data yang ingin dikumpulkan. Ada beberapa jenis dan bentuk pedoman wawancara yang umum digunakan. Antara lain, 1. Pedoman wawancara terstruktur. Pedoman ini mengandung daftar pertanyaan yang sama untuk semua responden. Pedoman ini digunakan untuk mengumpulkan data yang dapat dibandingkan antara satu responden dengan responden yang lainnya. Yang kedua, pedoman wawancara semi terstruktur. Pedoman ini mengandung daftar pertanyaan yang sama untuk semua responden, namun interviewer juga memiliki kebebasan untuk menambahkan pertanyaan atau menjelaskan lebih lanjut pertanyaan yang sudah ada. Yang ketiga, yaitu pedoman wawancara tidak terstruktur. Pedoman ini tidak memiliki daftar pertanyaan yang spesifik. Interviewer memiliki kebebasan untuk menanyakan pertanyaan yang dianggap relevan dan penting dalam konteks wawancara. Nah, dalam menyusun pedoman wawancara tentunya ada langkah-langkah atau tahap-tahap yang dapat dilakukan agar wawancara dapat berjalan secara efektif dan efisien. Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam penyusunan pedoman wawancara antara lain: 1. Tentukan tujuan wawancara dan jenis data yang ingin dikumpulkan. Nah, apabila interviewer atau pewawancara dapat menentukan tujuan wawancara, maka akan lebih jelas isi dari pernyataan atau pertanyaan yang akan diajukan kepada interviewer. Yang kedua, yaitu identifikasi responden yang akan diwawancarai. Tentunya sebagai pewawancara, kita harus mengidentifikasi atau mengklasifikasikan responden yang akan kita wawancarai. Hal ini untuk mengumpulkan data yang lebih relevan. Yang ketiga, buat daftar pertanyaan yang relevan dengan sesuai tujuan wawancara. Nah, tentunya tujuan wawancara itu harus disesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang relevan. Jadi antara pertanyaan yang relevan dengan tujuan wawancara itu saling sinkron, tidak ada kesenjangan. Yang keempat, uji coba pedoman wawancara pada sejumlah responden untuk memastikan bahwa pertanyaan yang diajukan mudah dipahami dan relevan dengan konteks wawancara. Nah, uji coba ini mungkin bisa dilakukan atau mungkin juga boleh tidak dilakukan. Akan tetapi jika uji coba pedoman wawancara dilakukan, itu mungkin akan lebih memudahkan pewawancara apakah nantinya bahasa yang digunakan atau instrumen yang digunakan itu relevan dengan interviewer. Yang kelima, revisi pedoman wawancara berdasarkan hasil uji coba. Nah, itu dari pentingnya uji coba. Dengan uji coba, pewawancara dapat mengetahui apakah pedoman wawancara berjalan sesuai dengan fungsinya, ataukah yang diwawancara itu dapat memahami instruksi dari wawancara yang diajukan. Kemudian kita masuk ke dalam pengadministrasian dan teknik pengolahan. Untuk memastikan konsistensi dalam pengadministrasian wawancara, interviewer harus memastikan bahwa semua responden diwawancarai dengan pedoman wawancara yang sama. Jadi antara yang satu dengan yang lainnya itu sama, tidak ada yang berbeda terkait apa yang diwawancarai. Setelah wawancara selesai dilakukan, data yang telah dikumpulkan dapat diolah dengan beberapa teknik analisis data seperti analisis kualitatif dan kuantitatif. Nah, tahap selanjutnya yaitu pengolahan hasil wawancara. Hasil wawancara yang telah dikumpulkan dapat diolah dan dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan temuan yang relevan dengan tujuan wawancara. Pengolahan data dapat dilakukan dengan beberapa teknik analisis data. Baik teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Jalan-jalan
ilustrasi. Cukup sekian dan terima kasih.